Semakin kita mengenali suara kita, kita akan bisa nyanyi dengan lebih baik ya. Jadi kita harus mengenali nih. Nah, salah satunya apa yang harus kita kenali sih dari suara kita, yaitu adalah jenis suara atau vocal range ya. Dalam hal ini, apakah kita termasuk seorang penyanyi bass, bariton, tenor, ataupun kalau kamu seorang wanita, apakah kamu seorang alto, mezzo soprano, atau seorang soprano ya. Nah, itu ada baiknya kita ketahui dalam video ini. Kita akan melakukan tes untuk kalian. Jadi kalian bisa skip nanti dengan time code ini untuk langsung ngetes apakah kalian bagian dari suara yang mana. Pertama, kita akan mulai dulu dengan memberikan definisi ya. Jadi saya ada definisi gini. Ada namanya, ini menurut buku ini ya, yang mana saya setuju banget, yaitu ada namanya artistic range. Apa itu? Yaitu adalah nggak cuman paling rendah sampai paling tinggi aja, tapi paling rendah dan paling tinggi yang nyaman kita nyanyiin ya. Jadi itu yang bisa kita pakai buat actually nyanyi. Sementara ada yang natural range ya. Natural itu berarti yang benar-benar paling bawah banget sampai paling tinggi banget ya, regardless dia bisa kita pakai nyanyi dengan nyaman atau enggak. Oke? Nah, jadi semua range vokal ini yang akan kita gunakan sebagai tolak ukur ini tidak fix seperti matematik ya, tapi ini kurang lebih gambaran yang mana setiap orang tuh nggak harus sama persis plak ketiplak. Tapi kalau kalian cari di internet ya, mostly range-nya tuh sama ya. Oke, kita akan mulai dulu dengan range penyanyi bass. Jadi kalau kamu mau langsung skip ke range penyanyi yang lain, silakan di skip dengan time code di bawah ini ya. Paling gampang adalah kita menguji nada paling rendahnya ya. Kalau bass, katanya, nada yang nyaman dinyanyikan adalah sampai nada E. Kalau kita nyaman nyanyiin E, bahkan sampai C ya, kalau benar-benar bass banget. Yang mana saya udah nggak nyampe ya. Tapi kalau kita nyaman, masih nyaman membunyikan nada ini, bahkan bisa kita pakai buat nyanyiin lagu, berarti most likely kalian masuk ke dalam penyanyi bass, oke? Kalau kita bunyikan di sini 2 oktav ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Ini 2 oktav ya. Do, re, mi, fa, sol. Ya. Tapi biasanya kalau kita 2 oktav ini dari E ke E ini, kita masuk ke dalam kategori bass. Gitu ya teman-teman ya. Kalau kalian bisa lebih rendah lagi, berarti udah pasti kalian bass. Tes yang kedua, kita langsung jumping nih ke suara laki-laki tenor, yaitu suara laki-laki yang biasa disebut tinggi ya. Biasanya kalau penyanyi tenor itu nada bawahnya itu C. Ini bahkan udah terasa agak rendah. Oke. Kalau kita mungkin rendahnya di sini berasa rendah ya, tapi masih nyampe, masih nyaman. Kita sebutnya bariton. Jadi di antara tenor sama bass itu ada namanya bariton. Nah, kalau teman-teman nada ini udah mulai kerasa rendah, ya, bahkan kalian nggak bisa nyampein nada sini udah rendah banget. Artinya most likely suara kalian masuk ke dalam jenis tenor ya. Kita nyanyiin dari nada C. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Satu oktav. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. 2 oktav ya. Itu adalah artistic range-nya seorang penyanyi tenor. Next, buat penyanyi wanita nih ya. Kita akan mulai dari penyanyi alto. Biasanya penyanyi alto itu nada bawahnya sampai sini. Nah ini saya kan cowok ya, jadi otomatis saya nyanyiin oktav bawahnya ya. Tapi teman-teman akan otomatis kalau yang cewek akan nyanyiin langsung ke oktav atasnya tanpa harus disadarin. Pokoknya kalian bunyiin aja nada ini tapi yang rendah, oke? Nah kalau kalian perempuan dan nyampe nada ini, bahkan sampai sini udah pasti kalian bisa dikategorikan sebagai seorang penyanyi alto atau suara perempuan yang rendah ya, alto. Patokan dari sini nih. Oke. Jadi
suaranya itu deep, yang rendah ya. Kita coba nyanyiin 2 oktav dari F ini ya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah ini kalian pasti masih nyaman untuk dinyanyikan, berarti kalian adalah seorang alto. Sementara untuk penyanyi sopran nih, yaitu suara cewek yang tinggi, biasanya mulainya nada rendahnya di sini. Kalau kalian masih bisa bunyi ke sini, mungkin kalian masih bisa dibilang mezzo sopran ya, atau di antara alto dan sopran. Tapi kalau kalian di sini udah kerasa rendah, masih bunyi tapi udah mulai kerasa rendah ya. Most likely kalian adalah seorang penyanyi soprano ya. Kita akan bunyikan 2 oktav tangan nadanya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Nah di sini kalian pasti udah menggunakan head voice yang tinggi karena ini nada ini adalah soprano high C. Saya sih udah gak nyampe kalau pakai suara yang actual segini ya. Udah gak nyampe ya. Tapi kalau kalian soprano, kalian pasti bisa nyampe nada ini gak masalah karena kalian range-nya adalah range soprano. Jadi kita rekap ya. Yang penyanyi bass itu dari sini, range artistiknya sampai sini. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Itu bass. E sampai E. Untuk tenor, C3 sampai C5. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke. C3 sampai C5. Untuk cewek yang alto, kita akan start dari F3 sampai F5. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Oke, ini adalah alto ya. Dan terakhir sopran ini dari C4 sampai C6 ya. C6 tuh soprano high C, oke? Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol. Oke. Nah, itu tadi adalah tes untuk mengetahui suara kamu bisa dikategorikan masuk ke bass, tenor, alto, atau sopran ya. Tapi ini lebih relevan tentu kalau teman-teman mungkin gabung di paduan suara. Tapi sebagai solois, kalau buat saya, label-label ini nggak terlalu pengaruh ya. Termasuk juga ke genre ya, karena di semua genre ada semua jenis suara ini. Jadi kalian jangan sampai, aku bass, berarti aku nggak bisa nyanyi pop misalnya. Itu salah besar, karena di semua genre, segala macam jenis suara itu ada. Jadi ini lebih relevan untuk ya sekedar kita mengetahui warna suara kita, dan juga kalau kita lagi pecah suara sama teman, kita tahu kita ambil bawahnya, kita ambil atasnya, dan lain sebagainya ya. Semoga tipsnya berguna hari ini, dan juga nantikan terus tips-tips di channel YouTube ini ya. Thank you so much for watching. Sampai ketemu di tutorial selanjutnya, dan selalu bebaskan suaramu. Bye-bye.